Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qad taqatih la tiadrimi ya Allah ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin adada ma wasi'a ilmullah. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi pada tanggal 9 April, hari terakhir bulan puasa di tahun 2024. Pada pagi ini, ini tayangan pagi, saya akan melanjutkan kajian ulang, kajian umum untuk petapa, pangkat sampai pengusaha. Tadi malam di kajian ke malam 29 ya, 29 malam 29 di sana sudah dikaji petapa ya, mulai intinya kita hidup di dunia itu 50% nikmat, 50% ujian dari Allah. Itu bisa dirumuskan. Makanya kita mau tidak mau untuk melalui fase ujian itu sebelum diuji sama Allah. Itu bisa melalui fase petapa. Ya. Di antaranya satu, takwa kepada Allah, dua, selalu berselawat sama Nabi Muhammad SAW, tiga, ahli wudhu sama ahli sholat jamaah tepat waktu, empat, itu ahli baca Al-Quran, ya, lima, ahli ilmu dunia dan akhirat, enam, itu ahli zikir dan tirakat, tujuh, itu ahli sedekah, delapan, itu ahli silaturahmi, 9, itu ridho Allah, ridho Nabi Muhammad SAW, ridho orang tua dan ridho guru. Itu di petapa. Laksanakan itu anak-anakku semaksimum mungkin. Nanti dan kalian nanti berdoalah sama Allah untuk mendapatkan pangkat dunia akhirat. Pangkat dunia itu bisa bukan tujuan ya, tapi diantaranya Allah akan memberi pangkat kalian seperti PNS ya, polisi, atau menjadi abdi negara yang lain. Sedangkan pangkat akhirat itu adalah pangkat derajat dari Allah melalui pangkat batin atau kewalian ya, kekasih Allah itu harus kalian capai. Setelah itu, selain pangkat, anak-anakku, anak cucuku dan pemirsa, kalau kita itu terakat pada fase petapa itu maksimum, Allah insya Allah akan ngasih hadiah kita berupa 9 sumber rezeki. 9 sumber rezeki itu sudah saya jabarkan khusus untuk keluarga saya pribadi. Satu, itu perkebunan ya, tanam tebu dan jeruk ya, yang pernah kita pengalaman. Nomor 2, itu pertanian sama peternakan ya, 2, pertanian sama peternakan. Ketiga, itu adalah tanam saham ya. Saham itu kalau ada teman bagus, jujur seperti Muhammadiyah, saya itu nitip sedikit ya, paling sedikit mungkin saham saya di pom bensin. Lalu juga beli rumah untuk kos-kosan sudah di Jember, tapi kebetulan karena salah planning nggak ada yang kos. Tapi itu sudah menjadi target utama, bahwa membeli rumah dengan dicicil oleh rumah itu sudah kita tahu, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Lalu nomor 4, itu yang paling utama rekom kami adalah toko bangunan. Anak-anakku, toko bangunan itu
tidak harus kalian jaga sama kalian, tapi bisa diwakilkan oleh saudara-saudaramu yang lain ya. 5 itu spare part bengkel lah ya, sudah itu sama. Manajemennya istrimu atau saudara-saudaramu yang jujur bisa dilakukan ya. Untuk toko obat-obatan sudah, itu kita rekom, itu memang bagus dan lumayan bisa membantu para petani ya. Intinya kita membantu para petani dulu. Obat-obatan dan toserba itu bisa seperti Bumdes, Alfamaret di desa, nggak apa-apa kalian dirikan asalkan harganya mendekati Indomaret. Lalu lembaga pendidikan, ayahmu kita sudah punya Yayasan Darul Mufat Alamin. Di sana nanti yayasan pendidikan itu bersifat kayak Muhammadiyah. Kalau kalian anak cucuku sampai nanti mau mendirikan lembaga pendidikan, itu nanti tidak usah buat yayasan lagi. Jadi yayasannya itu pakai yayasan pusat di Rojopolo Lumajang ini. Jadi dimanapun kalian membuka lembaga pendidikan itu merupakan cabang dari Darul Mufat Alamin ya. Nanti harus ada item-item kerjasama sama yang buka cabang di lain daerah. Jadi nanti seperti Muhammadiyah itu tidak usah membuat yayasan, langsung nanti pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang. Mudah-mudahan yayasan kita nanti besar seperti Muhammadiyah. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Lalu klinik ya, klinik ini apotek sama rumah sakit. Usahakan kalian nanti membuat klinik sama ayah juga planning ya, ingin membuat klinik dulu, kalau diizinkan bikin apotek juga rumah sakit ya, dengan izin Allah semua itu. Kalau tidak ada izin dari Allah tidak mungkin ya. Lalu 9 perusahaan itu cita-cita ayah dari awal, orang tuamu ini, tapi belum bisa. Tapi insya Allah nanti dengan yayasan, kalau ada dana dan lain-lain tempat, kita akan mendirikan sebuah lembaga perusahaan teknologi tepat guna ya. Intinya teknologi yang membantu Ibu Pertiwi negara ini bisa disumbangkan untuk negara. Jadi teknologi tepat guna ya, bisa dikembangkan untuk mendapatkan kos, pengembalian kos, sehingga dapat keuntungan yang tidak sebegitu besar, tapi yang penting program ini jalan ya. Tapi perusahaan ke depan insya Allah nanti perusahaan yang multi ya, yang bisa mempunyai keuntungan yang luar biasa ya. Jadi pesan saya untuk anak-anakku, ada satu prinsip dari petapa pangkat dhamma pengusaha ini, kalian sebelum umur 40 tahun kalau kalian dikasih rezeki yang melimpah, jangan tunjukkan, tapi buatlah aset, belikan sawah, jangan membangun rumah terlalu besar ya, belikan sawah, belikan aset, perbesar usahamu ya. Jadi setelah umur, belilah kalau sebelum 40, wajar-wajarlah kamu punya rumah, punya kendaraan. Jangan sampai numpuk-numpuk kendaraan mewah, rumahmu mewah, jangan. Aset ya, karena Allah menyukai orang sederhana. Nanti biar kita dikumpulkan sama Allah di surga nanti, untuk masuk surga berkumpul sama orang-orang seperti baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, orang yang sederhana, walaupun kita mampu, walaupun kita termasuk orang kaya dunia akhirat ya. Lalu untuk ilmu laduni dan lain-lain, pesannya guru Habib Muhammad Al-Simalang, jangan dikerjakan terlalu full sebelum umur 40 tahun. Karena apa? Khawatir pangkat kalian tidak, makom kalian tidak kuat, maka taruhannya adalah mati muda sebelum umur 40. Itu yang paling penting anak-anakku. Terima kasih, nanti kita ulas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.